mengalir. Kakumalin contohnya kayak kutu. Ketika ada bangkai kutu semisal, atau bangkai semut semisal, melekat pada pakaian atau kamu kantongi, terus kamu sholatnya tidak sah karena kategori hamlun najasah, membawa najis ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunih bi rahmatika amin siwak. Amma ba'd. Ada keterangan di kitab Kasyifatus Saja yang menurut kami perlu kami utarakan. Pembahasannya masih ada kaitannya tentang pembahasan najasah. Kemarin kita sudah membahas pembagian najasah yang ada 3, yakni najis mukhafafah, najis mughaladah, najis mutawasitoh. Ada pembagian najis dipandang dari segi yu'fa anha sama la yu'fa anha. Apa itu yu'fa anha? Yu'fa itu berasal dari kata afwa. Afwa ya'fu afwan, yang artinya memaafkan. Syarek memaafkan najis tersebut. Dalam keterangan di sini najis dipandang dari segi yu'fa anha sama la yu'fa anha dibagi menjadi 4. Keterangannya kami baca. Wa'lam annan najasata ala arba'ati aksamin. Kismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i wa huwa ma'rufun. Najis dipandang dari segi yu'fa anha sama la yu'fa anha dibagi menjadi 4. Yang pertama, kismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma' wa huwa ma'rufun. Pembagian yang pertama adalah najis yang tidak ditolerir oleh syarak ketika melekat pada pakaian, ketika masuk pada air. Apa najisnya? Wa huwa ma'rufun. Najisnya sudah banyak orang yang tahu. Semisal ada air, kemasukan air kencing, airnya menjadi mutanajis. Atau pakaian terkena air kencing, pakaiannya mutanajis. Banyak sekali contoh-contohnya. Atau kotoran manusia terkena pakaiannya mutanajis. Masuk pada air, airnya sedikit, terkena kotoran manusia maupun terkena kotoran hewan. Di situ kategori air tersebut mutanajis. Itu pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua adalah wakismun yu'fa anhu fihima, yakni najis ketika melekat pada pakaian, ketika masuk pada air, ditolerir oleh syarak, dimaafkan oleh syarak. Apa najisnya? Wa huwa ma la yudrikuhu atorfu al-mu'tadil, yakni najis yang tidak bisa dilihat oleh mata pada umumnya. Najisnya sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata pada umumnya. Ketika najis tersebut masuk pada air atau melekat pada pakaian, dari syarak ditolerir. Istilahnya dimaafkan. Jadi pakaian yang terkena najis yang la yudrikuhu tarfu al-mu'tadil, yang mana mata tidak bisa melihat secara umumnya,
pakaian tersebut tetap sah digunakan untuk sholat. Begitu juga ketika masuk pada airnya tetap mensucikan. Semisal kotoran dari lalat, itu pastinya sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata pada umumnya. Ketika melekat pada pakaian itu tidak apa-apa atau sah saja ketika kamu gunakan untuk sholat. Begitu juga masuk pada air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Pembagian yang nomor 3 ialah wa qismun yufa'anhu fi thawbi dunal ma', yakni najis yang ditolerir oleh syarak ketika melekat pada pakaian, bukan ketika masuk pada air. Jadi ketika masuk pada air, airnya najis. Ketika melekat pada pakaian, pakaiannya tetap suci. Apa najisnya? Wa huwa qalilud dam, yaitu darah yang sedikit. Ketika darah sedikit melekat pada pakaian, pakaiannya masih tetap tidak apa-apa atau tetap sah ketika kamu gunakan untuk sholat. Tapi ketika masuk pada air tersebut menjadi mutanajis. Yang jelas air sedikit loh ya pembahasannya. Ibaratnya lisuhulati saunil ma' anhu, karena mudahnya menjaga air dari darah yang sedikit itu. Wali anna kasrotahu lisaubi tablihi, dan karena ketika banyak sekali ya membasuh pakaian, nanti akan berakibat pakaian tersebut rusak. Wa min hadzal qismi asarul istinja, termasuk dalam pembahasan ini yakni dalam kategori najis yang dimaafkan oleh syarak ketika melekat pada pakaian bukan pada air, ialah asarul istinja, bekas dari istinja menggunakan batu. Di situ kan ada asarnya, ada bekasnya. Ketika melekat pada pakaian, pada badan, di situ dimakfu atau dimaafkan oleh syarak. Di sini dicontohkan hatta lausala al irkun, ya. Jadi asarul istinja terkena keringat semisal, terus keringatnya tadi menempel pada pakaian, pakaiannya tetap suci. Berbeda ketika asarul istinja masuk pada air yang sedikit. Air tersebut dihukumi najis atau mutanajis. Ibaratnya wa min hadzal qismi asarul istinja fayufa'anhu fil badan wa thawb hatta law salaminhu irkun wa asaba asauba minal mahali al muhadi lil farji ufiya anhu dunal ma. Pembagian yang nomor 4 ialah wa qismun yufa'anhu fil ma' duna thawb, yakni najis yang ditolerir atau istilahnya dimaafkan oleh syarak ketika masuk pada air, tapi tidak ketika melekat pada pakaian. Jadi ketika masuk pada air tidak apa-apa hukumnya, tidak menyebabkan air tersebut najis. Tapi ketika melekat pada pakaian, di situ tidak boleh digunakan untuk sholat. Apa itu najisnya? Wa huwa al-mayyitatu allati la damalaha sa'ilun, yakni mayitah atau bangkai yang kategorinya tidak ada darah yang mengalir. Kakumalin, contohnya kayak kutu. Ketika ada bangkai kutu semisal, atau bangkai semut semisal, melekat pada pakaian atau kamu kantongi, terus kamu sholatnya tidak sah karena kategori hamlun najasah, membawa najis ketika sholat. Ibaratnya hatta law hamalaha fis sholat batolat. Jadi ada bangkai yang tidak ada darah yang mengalir, ketika kamu bawa untuk sholat, ya, ketika kamu menggunakan pakaian tersebut terus sholatnya tidak sah. Kesimpulannya, najis ketika dibagi dari segi yufa'anha sama la yufa'anha itu ada 4. Yang pertama adalah najis yang tidak ditolerir
ketika melekat pada pakaian sama ketika masuk pada air. 2. Najis yang dimakfu atau istilahnya ditolerir ketika melekat pada pakaian sama masuk pada air. Terus yang ketiga, najis yang ditolerir ketika melekat pada pakaian, tidak ketika masuk pada air. Yang keempat, najis yang ditolerir ketika masuk pada air, tapi ketika melekat pada pakaian tidak ditolerir. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.